Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru, selalu semangat untuk menjalani kehidupan ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian di acara Renungan Pagi, edisi 4 November 2023. Bacaan pagi ini dari Efesus pasal 3 ayat 19b sampai 21. Biarlah menjadi panduan kita di sepanjang hari ini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dipenuhi kepenuhan Allah. Saudara-saudaraku, di akhir bagian doa Paulus pada pasal ini, ia berdoa supaya jemaat Tuhan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah di sini berarti kelimpahan anugerahnya yang dicurahkan memenuhi manusia. Kepenuhan Allah dapat juga berarti kepenuhan yang memenuhi Allah sendiri, yakni kesempurnaannya. Dan arti kedua lebih dekat dengan Paulus maksudkan. Orang Kristen akan menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Inilah keadaan orang Kristen seperti yang juga Tuhan Yesus perintahkan di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Saudara sekalian, apakah makna kata sempurna di dalam ayat ini? Kata sempurna di sini bukanlah dimaksudkan dengan cacat celah. Sebab cacat celah tidak akan mungkin bisa terjadi bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Paulus menggunakan kata hendaklah kamu makin mengenal dan makin memahami sampai pada waktunya kita disempurnakan. Sempurna di sini berarti supaya kita sama seperti Bapa yang mengalami anugerah kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita. Inilah doa Paulus kepada Allah. Dan Paulus percaya bahwa Allah tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga mampu mengerjakannya. Bahkan mengerjakan lebih daripada yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Wah, saudara sekalian, ayat ini menjadi penting bagi kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar doa. Dan doa Allah itu selalu yang terbaik. Apa yang kita tidak doakan sekalipun justru itu yang Dia akan lakukan bagi setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Inilah yang menjadi dasar kita supaya dalam segala sesuatu kita berseru kepada Bapa. Allah akan melakukan bagi kita bukan saja lebih daripada apa yang kita minta daripadanya di dalam doa, tetapi bahkan juga melebihi apa yang tak dapat kita pikirkan. Janji ini tergantung dan ditentukan oleh tingkat kehadiran, kuasa dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Paulus berdoa agar gereja dipenuhi dengan kepenuhan Allah, supaya kedewasaan rohani yang terus bertumbuh makin memahami, makin mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui pengetahuan. Namun orang percaya akan semakin bertumbuh dalam iman pada Kristus seturut dengan kehendak Allah yang disingkapkannya. Sebab memang memahami sepenuhnya tak mungkin oleh manusia yang terbatas. Dan doa Paulus ini dimaksudkan supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita, sehingga dari hari ke hari batin kita makin mencerminkan kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sebagai penutup doanya, Paulus memberikan doksologi, salah satu ucapan syukur yang paling sering dikutip dalam seluruh kitab suci, dengan menulis, bagi Dialah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam gereja melalui Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalimat ini penting, bahwa kasih Kristus yang akan nyata di dalam gereja, kemuliaan Kristus yang akan
nyata di dalam gereja, tidak akan ada yang dapat membatalkannya. Sebab akan terus terjadi turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan Injil Yesus Kristus akan semakin didengar, akan semakin diterima. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, sebelum tiba pada kesudahannya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, menariknya Paulus menekankan kemahakuasaan Allah di sini, bahwa Allah akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan dan yang kita doakan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Itulah sebabnya apa yang kita khawatirkan, saudara-saudaraku, masa depan kita kah? Masa depan anak-anak kita? Masa depan gereja kita kah? Masa depan bangsa ini? Saudara, doa Paulus pada pagi ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu ada dalam kendali kuasa Allah. Allah yang Maha Kuasa tentu akan selalu melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi gereja kita, bagi masa depan kita, bahkan masa depan bangsa ini. Itulah sebabnya Paulus mengakhiri doanya dengan pujian. Karena kitab Efesus memang adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Paulus, yang tidak ditulis untuk membahas krisis gereja tertentu pada masanya. Misalnya saja berbeda dengan surat Korintus yang ditulis untuk menengahi konflik yang sedang terjadi dalam jemaat pada waktu ini. Pada waktu itu, tetapi kitab Efesus tidaklah demikian. Pada saat kita bergantung sepenuhnya pada Kristus, biarkanlah Dia yang mengatur hidup kita. Dan kita akan membuktikan hidup yang dipimpin Tuhan adalah hidup yang menakjubkan. Hal ini terjadi berdasarkan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Saat kita mengejar Yesus dan berpartisipasi dalam tubuh Kristus, kita perlu mengingat fakta bahwa Tuhan selalu bekerja, menghasilkan hal-hal baik untuk memuliakan dirinya yang berada di luar kesadaran kita dan bahkan kemampuan kita untuk memahaminya. Kadang tak dapat mengerti mengapa sesuatu terjadi, namun selalu mengingatkan kita, Kristus yang melakukannya bagi kita. Saudara-saudaraku, melalui teladan Paulus kepada jemaat Efesus dalam berdoa, kita diajarkan agar hendaknya doa-doa kita berorientasi bukan hanya pada kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, tetapi pada maksud-maksud baik Allah yang kekal dalam Yesus Kristus. Sebab maksud baik Allah sudah pasti terbaik untuk kita, dan sebaliknya apa yang kita ingini belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan doa dari Paulus yang kami sudah pelajari di dalam Efesus pasal 3 pagi ini. Dalam bagian terakhir doa ini kami diajarkan supaya kami belajar berdoa, supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mungkin otak kami tidak sepenuhnya mengerti akan apa yang dituliskan ini ya Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang menolong kami, supaya kepenuhan Allah itu memenuhi hidup kami. Kelimpahan anugerah Allah yang dicurahkan memenuhi hati kami. Dan supaya kami semakin sempurna, sama seperti Bapa yang sempurna. Dalam proses perjalanan waktu kami hidup di dunia ini, dalam proses perjalanan waktu kami mengiring Tuhan, biarlah kami semakin memahami dan semakin mengenal kasih Kristus yang tak terukur bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa apa yang kami doakan selalu Tuhan jawab. Bahkan Engkau melakukan lebih daripada yang kami pikirkan, lebih daripada yang kami doakan. Hanya ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk selalu berserah kepadamu, untuk selalu mengadu kepadamu, untuk selalu datang kepadamu dalam segala perkara hidup ini. Kami rindu sekali supaya kepenuhan Allah itulah yang memenuhi hidup kami, agar kami dapat beraktivitas, menunjukkan sifat-sifat dan karakter Kristus di dalam hidup kami. Kami memang belum sempurna ya Tuhan, tapi kami percaya dengan berjalannya waktu,
Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam hidup kami, sehingga kami makin seperti yang Tuhan ingini. Berilah kami kerendahan hati ya Tuhan, untuk selalu diperbaharui oleh Yesus Kristus sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dan secara khusus bagi saudara-saudara kami pendengar renungan pagi ini yang sedang menghadapi masalah-masalah khusus dan pergumulan khusus dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Bagi mereka yang tidak pernah berdoa kepadamu, oh Tuhan ingatkan mereka untuk berseru, supaya mereka tahu bahwa ketika mereka berseru kepadamu, Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di dalam tangan-Mu di hari ini. Berilah kami kekuatan dan kesehatan baru. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.